Kita hari ini mau jalan-jalan. Kita udah lama tidak berjumpa ya. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas tentang semua burem ini. Kita di video kali ini bakal ngebahas tentang gimana rasanya kuliah di Cina. Gimana belajar bahasa Mandarin. Pokoknya semualah yang diperlukan kalau lu pengen tahu rasanya kuliah di Cina. Jadi langsung aja, kencangan sabuk pengaman. Mari kita nonton videonya sampai selesai. Let's go. Sampai. Ini yang pertama, tips ya, kalau naik taksi di sini, kalau belum pernah, kalau belum tahu, dia pasti nanya nanti. Dia pasti ngomong sesuatu pas lu masuk. Dan itu dia nanya 4 digit terakhir dari nomor telepon lu. Jadi dia biar tahu kalau yang masuk tuh beneran tamunya gitu. Nah itu yang pertama. Dah, sekarang kita jalan-jalan dulu bro. Video yang ini, yang kalian lagi tonton, itu mungkin beda sama video-video orang-orang yang lagi jalan-jalan di China sebelumnya ya. Jadi kita nggak lihat gedung-gedung tinggi, kita nggak lihat pemandangan video yang ini. Video yang ini kita bakal ngebahas full, ya kita ngobrol-ngobrol. Gimana rasanya kuliah di Cina, belajar Mandarin tuh harusnya gimana. Pokoknya hal-hal yang mungkin berguna buat kalian kalau kalian pengen tahu tentang rasanya dan pengalaman-pengalaman kuliah di tempat ini gitu. Nah sekarang kita pagi-pagi nih, sekarang kita sarapan dulu nih. Kita sarapannya di sini. Kayaknya mejanya kurang gede. Hari ini kita pesan kopi dulu. Ni hao. 来一杯冰拿铁。什么？有会员吗？没有。新会员注册可以吃星星的话，可以换蛋糕。先不用吧。大杯中杯。大杯的。冰的吧。对。Udah, begitu. Kita duduk dulu. Oke, kembali lagi di meja kita ya. Di dua meja kita, karena kita gaya, kita pakai dua meja. Kita mulai dulu dari kenalan ya. Karena kalau kata jokes om-om dan bapak-bapak tak kenal maka tak sayang. Kita sarapan dulu tadi. Sandwich. Kita cobain. Jadi kenapa gue bisa ada di sini ya? Itu pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena ini tuh bagian dari internship sekolah gue. Dan kenapa gue bisa ada di sekolah gue? Kenapa bisa ada di kampus gue? Nah itu sebenarnya ada videonya nih di sini. Kalau kalian mau nonton. Tapi singkat cerita, waktu itu tuh kelas 12 SMA. Dan saat itu kan kita harus kuliah ya. Sebenarnya nggak harus sih, tapi ya itu adalah saat yang baik untuk kuliah. Dan jadi gue milih, aduh kuliah kemana ya? Karena ya teman-teman gue udah pada milih. Orang tua gue juga nanya, oh mau kuliah di mana jadinya? Nah, kan jadi bingung ya. Jadi kita mencari-cari referensi. Dan waktu itu ternyata ketemu kalau negeri Cina tuh lagi ada beasiswa. Nah, jadinya kita ya ini gimana bukanya sih? Oke, tadi sampai mana? Nah, jadinya kita kan ngeliat nih, wah ada beasiswa lumayan daripada kuliah bayar, ini kuliah ya dibayarin. Makanya waktu itu kita langsung belajar bahasa Mandarin. Dibilang gampang, tentu tidak ya. Karena sebenarnya perjalanan belajar Mandarin gue tuh nggak dimulai dari situ. Sebenarnya dari SD tuh udah ada pelajaran Mandarin. Cuman waktu dari SD ya nggak bisa. Jadi 12 tahun SD, SMP, SMA tuh ya Mandarinnya gitu-gitu aja gitu. Belajarnya cuman buat ulangan aja. Yang penting lulus ulangan ya udah. Tapi ya ternyata jalannya malah jadi kuliah ke Cina gitu. Dan waktu itu kebetulan dari SMA tuh kelas 11 berarti, bukan kelas 12, kelas 11. Kelas 11 mulai belajar. Kita langsung HSK 3,
langsung HSK 4, baru akhirnya ntar ke accept di pre-college. Jadi mereka kayak ada program 1 tahun buat belajar bahasa dulu. Nah itu perjalanan gue sampai akhirnya sekarang udah tahun ketiga. Waktu cepet ya? Gitu. Lumayan. Maksudnya pakai sambal. Mantap. Dan sebenarnya bro, ada satu yang sangat menarik sekali. Yaitu gue waktu SD, gue masih inget banget. Waktu itu gue lagi duduk di kelas, baru makan siang. Jadi masih anget-anget gitu kan, suasana tuh keringetan gitu, panas. Waktu itu pelajaran Mandarin. Pas lagi duduk, Laosunya masuk. Oke, dia mau belajar nih. Kita, selamat pagi, Laosu早上好. Hanya juga duduk, kita udah siap nih belajar. Maksudnya ngambil kapur tiba-tiba, terus dia nulis. Nah biasanya dia kalau nulis tuh, tentunya kan ada tiga bagian. Bagian pertama sama kedua tuh buat dia ngajar. Dan bagian ketiga yang paling kanan, itu buat nulis nama-nama orang yang gak merhatiin. Jadi kalau ada yang ngaco, yang main, itu ditulis sama dia namanya biar dilaporin ke wali kelas. Nah itu gua kan takut ya, jadi gua tuh duduknya tuh beneran gitu, kita belajar. Dan ketika belajar, gue masih ingat banget, pensil gue tuh jatuh. Terus gue kayak, pensil gue jatuh nih, terus gue ngambil ke bawah gitu kan. Tapi pas ngambil ke bawah tuh nggak ketemu pensilnya. Dan ternyata ya dia loncat gitu, gue nggak tahu gimana caranya ke meja belakang gue. Terus gue ngambil kan. Tapi begitu gue ngambil dan gue naik gitu ngeliat ke atas, mau lanjut belajar, nama gue tuh ditulis di papan tulisnya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin dia kira gue lagi ngapain di bawah itu ya. Terus gue langsung mikir, anjing ini apa? Terus gue langsung mikir, ini apa-apaan ini? Ini tidak berguna berarti di pelajarannya. Terus gue langsung tumbuh rasa benci terhadap bahasa ini ya. Jadi pokoknya gue dari SD tuh udah gue gak suka sama yang namanya Mandarin. Karena ya maksudnya lu buat apa? Kata-katanya tuh dirumitin, dikasih nada. Abis itu tulisannya susah gitu, gambar. Kenapa? Udah ada ABC itu, tapi dia memilih untuk memakai gambar coret-coret. Kan itu tidak masuk akal ya, menurut gua pada saat itu. Ya, tapi lucunya, sekarang kita malah lagi ada di China ya. Jadi mungkin itu poin yang pertama, yaitu ya apa yang lu nggak suka bukan berarti tidak baik buat lu. Ya mungkin yang lu nggak suka itu bisa jadi yang terbaik buat lu, karena nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya mungkin sekarang gue bersyukur waktu itu bisa mulai bahasa Mandarin. Jadi bisa ada di sini kita makan sandwich sambil minum dan ngobrol-ngobrol sama kalian. Ya, kayak gitu. Cukup menarik ya. Oke bro, sekarang udah hampir jam 12 ya. Kita tadi bikin ini bro, kita lihat dulu. Spoiler. Jadi kita bikin teknik belajar Hanzi. Cuman kita sekarang udah jam 12, jadi ayo kita muter-muter tempat ini, kita lihat ada makanan apa ya. Tapi kita beres-beres dulu lah ya. Ini laptopnya kita masukin dulu ya. Oke bro, kita udah keluar nih. Nah kita udah masuk ke dalam mallnya ya. Kita ada satu misi yang sangat-sangat penting sekarang, yaitu mencari toilet. Nah, gimana ini toiletnya? Karena kita ada urusan ya. Ini urusan yang sangat penting. Kita harus cari dulu. Biasanya pada penasaran kalau di negeri ini toiletnya tuh kayak apa. Kita sekalian lihat aja nih. Cuman ya kita lihat kalau dalamnya banyak orang, kayaknya aneh juga gue masuk bawa kamera ya. Cuman kalau sepi nanti kita coba lihat isinya kayak apa. Ayo kita cari. Ikutin pelangnya bro. Si Soujian. Nah kita berarti ke kiri. Ya lumayan lah ya. Ini kan mall di kota kecil, masih bersih dong, lumayan lah. Ya tidak seperti yang ditakutkan, masih aman. Sekarang kita kemana? Oh sekarang kita mau makan. Makan apa ya? Biasanya kalau di mall di sini itu dia ada food court, dan food courtnya biasanya kalau nggak di paling atas, di paling bawah. Jadi kita lihat dia ada di mana. Sebenarnya cara yang benar kalau misalnya mau makan itu cari dulu di internet, di Red Note, di Xiaohongshu, di Douyin, mau makan apa gitu di tempatnya.
Tapi karena kita lagi berpetualang ya, jadi kita coba apa aja gitu yang ada lah, nggak usah cari-cari di internet. Apakah menyesal, apakah tidak menyesal, ya kita lihat aja. Tapi kayaknya harus carinya yang penuh, jangan yang sepi. Kita lihat ada apa nih. Ini ada yang lagi main. Hebat, bisa mundur. Mereka punya tempat buat main PS ya. Lihat, mereka punya tempat buat karaoke, cuman satu orang doang bisa masuk. Cuman kita kan bukan mau karaoke, kita mau makan. Kayaknya tapi ini menarik nih, tempat makan. Dia bisa bilang, gede amat muka gue. Nah, tuh. Sejak 1980. Wah, lebih tua dari gue nih. Ayo kita cobain dia kayak apa. Kayaknya menarik. Ayo. Oke, kita udah duduk ya. Nah, kita udah dikasih gelas. Lumayan. Ada mangkok juga. Dan mereka kasih ini bro, buat minum. Udah kasih air. Buka dulu. Dikasih gratis gitu. Aduh, anjing panas. Kayaknya ini ada tehnya juga. Dan mereka pesannya tuh nggak lihat menu dan bilang ke mbak-mbaknya. Tapi kita langsung ke ini bro, nge-scan ya. Ayo kita lihat menunya kayak apa. Oke, ini menunya. Gua udah pesen nasi sama apa tadi? Sama daging cah brokoli. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, terus dia tadi bilang katanya ada diskon. Jadi kalau daftar menjadi menjadi anggota katanya, ada diskon. Terus gua kira diskonnya berapa kan? Kita diskonnya lumayan bro, kayaknya 30% ada. Jadi hari yang beruntung. Tapi kita coba makanannya dulu ya. Kalau ternyata diskon tapi nggak enak ya jadi nggak beruntung. Jadi beberapa hari yang lalu, gue di Instagram tuh nanya, ceritanya kan mau nge-vlog nih. Terus gue bilang, apa nih pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibahas ketika kita lagi nge-vlog. Nah sekarang kita lagi nge-vlog nih. Nah, kita lihat pertanyaan-pertanyaannya. Ya, pertanyaan-pertanyaan kalian nih yang follow gue di Instagram. Kalau belum follow, ya follow ya, boleh, makasih. Yang pertama ada pertanyaan food review katanya. Belum datang makanannya ini ya. Jadi kita tunggu dulu makanannya. Ada yang bilang cara dapat beasiswa ke Cina bang. Nah ini menarik. Buat gua dulu caranya tuh, ini dulu ya. Gua nggak tahu sekarang kayak gimana. Mungkin udah berubah, mungkin juga belum. Jadi dulu kan kita bingung ya mau kuliah kemana. Jadi kita cari-cari kuliahan. Nah, jadi kita cari referensi, kita cari juga agent-agent dan waktu itu ketemu beberapa. Nah dari situ akhirnya kita memutuskan buat milih satu agensi ini. Tapi gara-gara waktu itu COVID ya, jadi kan semuanya tuh masih banyak pertimbangan, masih banyak juga regulasi-regulasi yang baru. Nah jadinya agensinya juga kan masih beradaptasi, kita juga masih beradaptasi dan banyak banget hal-hal yang terjadi yang di luar ekspektasi kita gitu. Jadinya waktu itu dari agensi itu kita bisa milih satu universitas, itu ya universitas gue sekarang. Dan saat itu gue disuruh langsung kontak sama universitasnya. Setelah itu kita kira tuh bakal kayak tinggal langsung beres gitu prosesnya. Dan ternyata enggak. Ternyata dari universitasnya kita disuruh siapin beberapa berkas-berkas. Dari semua berkas itu, menurut gua yang paling penting itu siapin sertifikat bahasa. Karena kan kalau nggak bisa bahasanya ya yang sabar ya. Kita yang nggak tahu ngomong apa. Jadi waktu itu gua langsung ngejar sertifikat bahasa SK4. Setelah itu kita harus nyiapin juga medical check up. Itu ada formatnya, ntar kita kasih lah di deskripsi ya. Ada formatnya, ntar kita harus medical check up itu. Habis itu ada juga transkrip nilai. Harus siapin raport nilai SMA yang diterjemahin ke bahasa Inggris atau ke bahasa Cina. Itu juga harus ada. Diterjemahinnya juga nggak boleh ngasal ya, nggak boleh pakai Google Translate, tapi harus pakai penerjemah tersumpah. Habis itu siapin juga form pendaftaran. Kayaknya ada form pendaftaran dari sekolahnya ya. Itu juga setiap sekolah beda-beda. Habis itu siapin juga siapin uang saku, karena kan kita ntar begitu nyampe harus siapin juga uang saku. Habis itu apa ya? Kayaknya udah itu doang sih yang benar-benar harus diperhatikan. Sisanya mah bisa langsung disiapin dengan lebih cepat gitu. Cuma itu beberapa berkas-berkas yang itu gue siapinnya butuh waktu beberapa lama. Habis itu siapin juga ada interview. Waktu itu gue cuma ada interview sekali. Enggak sih, interviewnya ada 4 kali. Dan 2 tuh pakai Mandarin, 2 lagi pakai bahasa Mandarin. Salah. Jadi interviewnya ada 4, 2 pakai bahasa Inggris, 2 lagi pakai Mandarin. Nah itu juga harus disiapin. Pertanyaan interviewnya apa aja?
ya paling mulai dari yang basic ya, kayak perkenalan diri, coba perkenalkan diri Anda. Habis itu kenapa memilih fakultas ini, kenapa memilih jurusan ini, kenapa memilih kampus ini, kenapa memilih Cina. Terus pertanyaan-pertanyaan kayak gimana Anda ke depannya mau ngapain, apakah ada planning, mau ngapain planningnya, dan ya gitu ya, ke depannya mau ngapain. Pertanyaan itu yang ada ntar pas interview, gue waktu itu tanya kayak gitu. Itu udah sih, terus itu habis interview gue nunggu dapat admission letter, gue nunggu dapat LOA, letter of admission. Habis itu baru dari situ, nah habis itu dari situ karena COVID, jadi kita nggak tahu kan kapan bordernya dibuka. Dan waktu itu beruntung banget, pas gue dapet, pas bordernya kebuka. Jadi langsung apply visa, habis apply visa, beli tiket pesawat, habis beli tiket pesawat akhirnya bisa langsung sampai ke negeri Cina, ya kayak gitu. Itu kurang lebih kayak gitu sih. Cerita pendeknya ya, cerita panjangnya sebenarnya banyak banget detailnya juga, cuman ya kurang lebih kayak gitu. Bro, makanannya udah datang ya. Kita porsi sendiri aja ya. Kita makannya harus kayak food blogger nih. Gimana caranya ya? Kita taruh dulu ke sini. Terus gini ya makannya ya. Katanya banyak yang bilang, ada yang bilang gue mirip Tan Boy Kun gitu. Tapi kita makannya nggak mukbang, kita makannya sedikit aja. Kayak gini ya bro. Nah ini sumpit. Oke, mari kita makan, kita cobain. Makan cuy. Enak juga. Karena kan kita lagi di daerah Guangdong. Di sini makanannya mirip sama makanan Chinese yang ada di Indonesia. Jadi rasanya itu menurut gua ya, dibanding yang makanan Shanghai. Dibanding makanan Shanghai itu rasanya lebih medok dan lebih berasa lah ya. Jadi ini menurut gua punya rasa yang lebih kaya. Kita sambil bahas pertanyaan yang tadi ya. Jungguo Chuantong Wenhua, kultur tradisional Chinese. Gue sebenarnya nggak banyak tahu ya. Cuman yang gue tahu misalnya sumpit. Ini ujungnya bulat. Tapi yang ini kotak. Katanya yang bulat tuh melambangkan heaven, melambangkan apa ya heaven bahasa Indonesianya? Ya heaven. Dan yang kotak melambangkan ya tanah gitu. Apa hubungannya gue juga nggak tahu. Ada yang bilang cara lu megang sumpit itu berpengaruh sama jodoh katanya. Kalau megangnya jauh kayak gini kan jauh ya jaraknya ya, itu ntar jodohnya berasal dari tempat yang jauh katanya, menikahnya gitu. Tapi kalau megangnya di makin dekat, nah itu ntar jodohnya makin dekat juga, kayak mungkin sekota atau gimana. Katanya ada yang bilang begitu. Ada yang bilang juga kalau makin jauh makin hoki katanya. Ada yang kalau dekat ya nggak hoki. Ya itu beda-beda ya. Itu mungkin ya, itu juga cukup menarik. Mungkin ada lagi kalau makan itu nggak boleh mukulin sumpit ke ini ya, ke mangkoknya kayak main drum gitu. Karena gue juga waktu kecil pernah kayak gitu, terus dimarahin, katanya nggak boleh. Karena yang gue tahu ntar mirip kayak orang lagi minta-minta gitu katanya. Jadi itu nggak boleh. Itu mungkin berhubungan dengan sumpit. Kalau makan nggak boleh di ini ya. Nah naruh sumpitnya nggak boleh ditancepin gini ya. Nggak boleh. Karena ntar mirip sama lagi ngasih sesajen ke orang yang meninggal katanya begitu. Jadi nggak boleh. Ini taruhnya harus dibeginikan gitu, di sebelah mangkoknya. Kayak begitu. Ya kayak begitulah seputar sumpit. Ya jatuh nasinya. Oke, kita udah beres makan ya. Sekarang kita jalan-jalan lagi mengembara. Sebenarnya tujuannya kita duduk-duduk lagi, melanjutkan bikin konten yang tadi ya. Tapi nggak tahu mau duduk di mana. Masih kita kembali lagi ke Starbucks yang tadi. Kayaknya jangan. Ini apa nih? Oh ini menarik juga. Mereka makan hotpot tapi sambil muter tempatnya. Ya. Bikin kita udah makan, ngapain liatin makanan lagi? Kita sekarang kemana? Kita sekarang turun. Ayo, mengembara lagi, kembali lagi.
Kita sekarang ini dulu ya, masuk ke supermarketnya dulu. Karena kita ada misi yang sangat penting. Kita mau mencari air. Kita mencari air putih. Ya, kita supermarketnya. Ini kenapa ribut banget ya supermarket ya? Ada toanya lihat. Di supermarketnya rasa pasar ini ya. Teriak-teriak semua orang ya. Aneh juga. Ada ikan bro. Ada kura-kura. Itu dimakan atau gimana? Tapi yang menarik ini bro. Ini gede banget cok. Hari ini tuh gue sebenarnya bawa botol. Cuman nggak ada isinya karena gue lupa isi. Jadi kita beli airnya terpisah. Kita taruh dulu ya. Oke, air putih pas. Kelihatannya masih hujan ya. Jadi kita coba tebak lagi di mana ini ya. Kita kembali lagi ke tempat ini. Biar bisa duduk. Oke. Ini sebelah gua ada yang ngomong. Kurang kenceng suaranya. Tuh, banyak kan kalau orang telepon di sini tuh kayak lagi ngobrol sama orang di seberang sungai. Nah, itu salah satu yang cukup menarik gitu. Ya begitulah. Jadi sekarang udah jam 3 ya. Kita dari tadi itu lagi ngapalin kosakata. Nah, gua mau sharing nih gimana cara gua ngapalin kosakata. Menurut gua ini lebih efisien ya. Ini caranya menurut gua cukup sangat membantu. Caranya kayak gini nih, kita lihat. Jadi ini gue punya banyak kosakata. Ini ada listnya, gue dapat dari internet. Terus, nah ini yang jadi rahasianya. Jadi pertama kita ke ChatGPT ya. Mungkin kalian udah tahu ChatGPT. Cuman, nih di sini gue tulis kalimat yang bisa gue bikin, yang bisa gue pikirin, dan gue kirim ke dia. Gue bilang, lihat nih kalimatnya, bener nggak? Nih setelah dikasih ke dia pasti ntar jadi benerin kalimat gua ada salah di mana. Nah ini ntar tinggal gua pelajarin biar gua nggak salah lagi. Oke, mungkin sampai sini lu bilang, oh gitu doang. Nah tapi ini rahasia yang nggak banyak orang tahu nih. Karena kalau misalnya lu lihat, misalnya lu nggak tahu Hans ini artinya apa, lu tinggal pakai mouse lu sini. Nah tadi muncul artinya apa, artinya apa, artinya apa. Keren kan? Ini caranya lu tinggal nge-google. Nah ini, lu klik yang paling atas. Dari sini, lu tinggal klik pasang. Ntar ada tombol biru ini. Cuman kalau gua kan udah kepasang, jadi langsung udah ada. Setelah dipasang, lu tinggal naikin ke tombol puzzle ini, terus akhirnya ke paling bawah. Tuh cari cungun. Kalau gua udah on. Nah dengan kayak gitu lu bisa lihat semua Hans yang ada di dalam browser lu. Kalau lu nggak ngerti, lu tinggal lu hover aja mouse lu ke situ, ntar dia langsung ngasih penjelasannya. Semoga membantu. Kita lanjut belajar lagi ya. Kita udah keluar dari tempat itu ya, karena udah nggak hujan, jadi kita bisa jalan-jalan lagi. Tujuannya kemana? Kita nggak ada tujuan ya, kita jalan-jalan aja. Tapi ada yang bilang di depan sana tuh ada ini bro, ada park, ada taman. Kita lihat tamannya kayak apa. Jadi ceritanya kita ada di Renmin Guangchang, yaitu artinya People Square, kayak tempat berkumpulnya orang-orang. Kotaknya orang, kayak gini bentukannya. Cukup menarik ya. Kita lihat di dalamnya ada apa. Tempatnya relaxing ya. Banyak orang jalan-jalan, menikmati waktu bersama keluarga. Ini sangat jauh berbeda dari kota Shanghai ya. Di sini lebih nyantai, lebih kalem. Orang-orangnya lebih slow.
Kalau di Shanghai kan masa riuh gitu ya. Kelihatannya lebih banyak orang tua ya yang duduk-duduk. Kalau di Shanghai kan banyaknya anak muda. Cukup menarik. Jadi sebenarnya gue di sini tuh ikut internship, program internship dari kuliahan gue. Dimana jadi kita datang ke tempat ini namanya Maoming, dan di sini tuh banyak budidaya ikan nila karena gue jurusan perikanan gitu. Dan sejauh ini ya kerjaannya cukup menarik ya. Sebenarnya pertama kali ke sini, wah itu seru sih. Jadi kan kita dari Shanghai ya terbang bertiga. Jadi awal ceritanya tuh minggu ujian, dan semua orang tuh udah bilang kalau internshipnya jurusan gua itu bukan main gitu. Jadi kan aquaculture ya, itu perkembangbiakan ikan. Jadi tempatnya juga banyak yang bilang akan cukup menarik gitu. Dan waktu itu pilihannya cuman dikasih tabel, dan isi tabelnya tuh cuman nama perusahaan sama apa yang mereka kembang biakin. Gak ada informasi yang lain. Waktu itu gue bingung kan, milih yang mana tuh. Wah, ini hoki-hokian. Kalau dapetnya tempatnya ngaco, ya yang sabar aja gitu kan. Tapi untungnya waktu itu ada guru pendampingnya. Dan gue bilang ke dia, Pak, ini saya orang luar, orang Indonesia. Dan ada nggak informasi yang lain yang bisa dipakai untuk milih tempat perusahaannya? Ya cuma namanya doang dong, kata gue tuh. Terus dia cuma bilang, CNI, luo fei yu, he xia, disarankan ikan nila atau udang. Oke, yaudah gue pilih yang ikan nila. Dan untungnya pas sampai itu ya tempatnya masih manusiawi lah ya. Walaupun gue hidup sekarang sama 10 orang. Jadi satu ruangan sama 10 orang, semuanya orang lokal. Yang dimana itu adalah sebuah pengalaman cukup menarik juga ya. Tapi ya baik-baik aja sih, masih hidup. Ini kita masih hidup ya untungnya ya. Jadinya ya kalau mau kuliah ke China bakal banyak banget pengalaman baru lah menurut gue ya, yang gak hanya bisa membentuk otak kita dalam artian pengetahuan, tapi juga membentuk karakter, hati, dan mental. Jadi kayak gitu aja vlog hari ini kali ya. Jadi thank you banget kalian kalau udah nonton sampai sini. Kita udah jalan bareng-bareng, kita udah ngobrol-ngobrol, kita sekarang bakal pulang. Dan inilah kita di kota Maoming. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Kalian jangan lupa buat subscribe, jangan lupa buat follow Instagram gua dan follow sosial media gua yang lain. Dan kalau mau belajar bahasa Mandarin, boleh ke link yang ada di deskripsi. Kalau kalian suka sama videonya, kalau kalian dapat manfaat, boleh klik tombol like. Kalau kalian nggak suka dan kalian nggak dapat manfaat, boleh klik tombol like. Jadi ntar kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Sukses terus, selalu semangat. Dadah.